warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa
ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan Dia kita semua bisa berada di sini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa berlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua pengikutnya sampai akhir zaman. Bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ceng Sadiq. Untuk itu kepada Ceng Sadiq dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعلنا القبلة التي كنت عليها يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran
Semoga apa yang telah dibacakan menjadi pahala dan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya sambutan dari pemerintahan Kota Cimahi yang akan diwakilkan oleh Lurah Pasir Jaya. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Andri Nurwantoro SST MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Pak Ustadz Dr. Aminuddin Hatur Nuhun, Ustadz terhormat Kang Samad, Bapak Ibu sadayana yang sama-sama mengharap dari Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas berkat rahmat dan izinnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah serta juga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sambutan saya nggak akan lama karena kita sama-sama sudah nggak sabar menunggu tausiah dari guru kita ya. Di momen ini ada titipan pesan, salam hangat dari Pak Wali Kota, Pak Dikdik Pak. Salam buat Pak Ustadz, salam buat Pak Am dan buat Bapak Ibu sadayana. Mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena kesibukan beliau, dan beliau kebetulan sedang ada di luar kota, jadi mungkin tidak bisa hadir langsung, dan titip salam hangat buat semuanya. Mengawali sambutan, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perkenannya dan kehadiran Pak Ustadz Dr. Aminuddin di tengah-tengah kesibukan beliau yang syukur-syukur padat masih menyempatkan diri hadir untuk bersilaturahmi. Hatur nuhun Kang Esa, ditambah dengar-dengar beliau lagi kurang sehat, tapi buat ketemu Bapak Ibu memaksakan diri. Hatur nuhun Kang Esa, semoga Kang Esa diberi kesehatan dan keberkahan, amin. Hatur nuhun juga buat seluruh pihak yang membantu kelancaran acara ini. Hatur nuhun yang tidak bisa disebutkan saya persatu. Hatur juga pada Bapak Ibu yang telah hadir menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini, hadir di majelis ini. Insya Allah kita semua datang ke sini dengan niat baik. Insya Allah Allah mencatatkan sebagai amal ibadah bagi kita semua, amin. Dan juga kami juga meminta maaf karena penyelenggara ini masih jauh dari kekurangan. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Sebagai penutup ada pantun, Pak. Ikan hiu di pasar malam. We love you Pak Ustadz Aam. Demikian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tibalah pada acara inti, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Aam Amiruddin MSI dan dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh beliau. Untuk itu kepada yang terhormat Ustadz Dr. Aam Amiruddin MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasir kali ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak-bapak DKM, Bapak Ibu RT RW, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir, semoga kita semua dicatat sebagai ahli surga. Amin. Yang punya hutang semoga hutangnya terselesaikan. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang suaminya bermasalah semoga insaf. Amin. Yang istrinya cerewet semoga sadar. Amin. Ibu bapak ya, 100 tahun lalu kita ada di mana? Cari cinta. 100 tahun lalu kita ada di mana?
Nah, kalau buka surat Al-Insan ayat 1, kita ini pernah di alam ketiadaan. Di mana, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang pada manusia satu masa di mana pada masa itu kamu tidak bisa diberi nama? Kenapa tidak bisa diberi nama? Kenapa nggak bisa diberi nama? Karena kan belum ada, ya. Suatu itu bisa diberi nama kalau zatnya sudah ada. Nih di lengan saya ada apa? Karena ada. Ayo namun saya jam tangan tidak bisa diberi nama. Saya dan ibu bapak pernah ada di masa saat itu nggak bisa diberi nama karena belum ada. Dari tiada kemudian ada. Pertama kali kita ada di mana? Oh, di dunia, bluk gitu ya. Tentu di alam rahim. Itu di ayat berikutnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tadinya manusia tidak ada, dengan kuasa Allah ciptakan kita tempatkan di rahim ibu. Dari rahim siapa kita lahir bukan pilihan kita. Ya, makanya nggak boleh. Ayo nggak boleh boga hidung ke jika kieu, nggak boleh. Anda anak jadi anaknya Bu Wati, anaknya Bu Ina, anaknya Bu Tita, anaknya Bu Ella, Della, Sinta, Ica, Eka. Itu kan bukan pilihan ya. Pokoknya mah kita lahir dari rahim yang Allah takdirkan. Dari siapa? Allah 100% berkehendak. Manusia tidak berkehendak, tidak punya kuasa. Kami tempatkan manusia, kami ciptakan manusia minut fatin amsyad, sel sperma yang membuahi ovum, lalu kami tempatkan di alam rahim. Siapa yang berjasa di alam rahim? Hari Bapak penghargaan. Ya Allah, mentang-mentang cuma 5-10 menit menjadi hargaan atuh Bu. Siapa yang berjasa di alam rahim? Ibu, bapak. Sahan nu tadi nyebutkan ibu. Bu batu hamil teh. Kita ibu-ibu ada di alam rahim. Siapa yang berjasa? Ayah, ibu. Siapa yang paling menderita? Setuju. Kalau bicara paling menderita ibu, tapi kalau jasa mah ibu bapak. Makanya di Al-Ahqaf ayat 15 Allah ingatkan, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ingat tak? Ibu bapak berjasa. Tapi memang hamalathu ummuhu, ibunya hamil dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurhan, melahirkannya pun susah payah. Wa hamluhu wasfisaluhu 30 syahra, hamil dan menyusui butuh waktu 30 bulan. Itu bicara penderitaan. Ya, 30 bulan hamil menyusui itu teh mau dibijikan teh 30 bulan gitu. Berarti yang paling menderita itu. Tapi berjasa ibu bapak. Nah, jadi pertama kita di alam ketiadaan. Pengulang-ulang. Pertama kita di alam ketiadaan. Yang kedua alam rahim. Siapa yang berjasa? Siapa yang paling menderita? Ini kesalah. Dari alam rahim kita lahir ke alam dunia. Nah, kita lahir ke alam dunia, jadi kita ini sekarang ada di alam dunia. Dunia itu apa? Dunia itu punya karakter, punya ciri, ya. Pertama, dunia itu fana. Apa Bu? Apa? Fana, 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 fana. Pasir Kaliki.
disebut fana salah, disebut pasir kali GMO. Jadi kita ini fana. Apa itu fana? Tidak kekal, tidak abadi. Ingat loh Pak Bu, kita sekarang ada di alam dunia. Karakter, sifat, tabiat dunia mah aya nu abadi. Moal aya. Ibu kan waktu SMA malah lucu ya. Ini ke SMA kulit bersih. Aku ke SMA mah kudu dirawat, wajah teh bersih, bahkan kadang-kadang cuci wajah teh ku sampo. Lucu weh. Ayeuna geus ditapelanku. Bade bobo teh cuci pakai facial wash, pakai toner, pakai serum, pakai moisturizer. Kita nu modern. Nggak we kieu. Eta teh anu pakai kimia, anu pakai tradisional. Mau bobo teh bonteng, tomat, alpukat. Tiap kali suami Anda datang, bisa maraan. Mau mendekat, samaraan. Bu, tapi dak kumaha wae oge anggar we. Saya mah nggak ngomong ya, Anda mengaku ya. Artinya apa? Manusia mah fana, pasti akan mengalami penurunan. Tapi biasanya ibu-ibu mah pertama kali kerutan teh di sini. Nah, di dia kan. Kan untungnya kan dia, padahal pun video bagus. Kerutan. Anu paling parah kerutan perempuan apa video kan? Rempol. Dan alhamdulillah katulungan ku hijab. Ya. Dalaman, tong diobrol gitu. Pulau geus di mana-mana, ada Pulau Bali, ada bentuknya. Pak Bu, apa itu? Fana, nggak abadi. Rambut udah mulai ada putih-putihnya. Nanti lama-lama yang putih menguasai yang hitam, dominan yang putihnya. Ya. Dulu nurunin berat badan teh 2 minggu olahraga turun. Akhirnya mah susah karena metabolismenya mengalami penurunan. Jadi dunia itu fana, nggak ada yang abadi. Begitu, ya. Bahkan daya ingat itu bisa menurun. Saya pernah ceramah di depan ibu-ibu. Pas saya tanya, Bu, suami ibu siapa namanya? Ayah. Ayah teh saha? Astagfirullah, si ayah teh saha? Ayah teh saha? Pas 7 menit teh Iwan. Kita coding sampai si ayah. Nah, saya punya guru, udah profesor, guru saya umurnya 70 lebih. Saya ceramah di Masjid Agung Trans. Ribuan yang datang teh. Saya, Prof, damang Prof ayo Prof, dan guru ya, Prof, ayo teh. Saya ingin memuliakan juga istrinya. Prof, jadi saat-saat jeung si ibu, Prof, punten hari ibu teh sana namina, maksudnya istrinya. Oke. Sana si mana? Hari sekretaris Prof, Sinta. Pasti tanya istri nama si ibu teh saha. Prof, hari ibu teh saha. Maksudnya kan di si ibu nak ya di mana, istrinya di mana, mau dipanggil ke depan. Tapi kan saha, oke, sahanya Pak. Langsung saya ingat ada sekretaris Prof, Cinta. Aya masalah ke? Aya masalah teu? Suudon. Nyata masalah. Beliau udah nikah 40 tahun. Dia manggil istrinya bukan nama, tapi mama. Mama. Ngaran aslina Ical. Tutupku mama. Kalau sekretaris Cinta, tiap hari Cinta ngelotok. Jadi itu kudu suudon. Iya, ada yang Juli teh dia susah.
saya mah kudu suudon. Saya mah nggak masalah. Oh nya Ari Sinta mah selama kerja kan dipanggil terus, jadi ngolotok karena hari istrinya 40 tahun kan mama. Nah mata ibu-ibu sekali-kali, tapi tong ayeuna bisa ingetin si bapak ketik ayah ngaran mama saha. Nah sekali-kali ya yang suaminya nggak kesini ya kita pasti ngehubung salah. Artinya apa? Manusia itu fana, daya ingatnya fana ya. Nah kemudian penampilannya fana ya, tidak ada yang abadi. Nah itu ciri khas dunia. Yang kedua, ciri khas dunia itu apa? Yang pertama itu dijelaskan di An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Yang ada di tangannya itu pasti habis. Nah yang kedua, dunia itu seringkali apa? Sifat dunia itu permainan yang melalaikan. Itu ciri khas dunia. Ibu pernah nggak ngintip ngepoin IG orang nggak kerasa berapa lama gitu? Ayo tuh ibu-ibu di dia. Setengah jam, kita kerasa. Nonton drama Korea 45 menit nggak kerasa. Nonton gosip ya saja kita rasa. Jadi yang namanya dunia itu seringkali permainan yang melalaikan. Pas ngagosip ngobrol ya asa sebentar. Tapi kalau makmum sholat tarawih imam rada panjang deh. Maka bapak-bapak ustadz di sini kalau jadi imam tarawih, kalau ingin disukai ibu-ibu mah rakaat pertama alif lam mim Allah, rakaat kedua yasin Allah, rakaat ketiga alif lam ra, rakaat keempat shod. Pas bubar teh Pak DKN ustadznya saya enak tadi. Jadi ternyata satu dunia mas seringkali menjadi permainan yang melalaikan. Kan orang gitu karaos kan, so asa kakara kamari nganter budak KTK, KSD, ayeuna teh terus incuan itu. Ya, saya rasanya kemarin Pak Lurah, Pak Camat, para sesepuh, rasanya baru kemarin saya dan saya mah sok maksakeun ngajemput anak atau nganter anak satiasan we. Mun Sabtu mah kadang-kadang saya mah teh aya acara baru masih kecil-kecil mah maksakeun we dulu mah Sabtu teh masih sekolah kan. Saya jemput gitu loh. Udah gitu saya ajak main ke King, ke BIP kan gitu. Nah, kabayang ke ayeuna teh saya udah jadi aki. Cucu saya kan manggilnya Abah. Abah? Aki bahagia. Kan anda mah aki rudetnya. Aki bahagia gitu kan. Nggak kerasa loh Pak, berarti saya teh growing old. Saya tuh menua. Kemarin saya umroh, ada jamaah. Ya Allah Ustadz, sejak saya SMP saya teh dengerin Ustadz di radio. Anak saya sekarang udah SMA. Saya mikir, oh berarti saya teh menua. Saya teh asal ngorawat mau menjadi mahasiswi ya Allah. Asal orang mun geus kerja teh karasa kolot teh. Kerjanya ayo di kieu mah asa kolot mata ngobrolkeun incu gitu. Tapi jeung mahasiswinya tara ngobrolkeun incu tara. Da asa ngora atuh. Kenapa? Ternyata manusia masuk lalai lupa gitu. Nah jadi satu dunia itu fana apa? Kedua suka melalaikan ya. Nah yang ketiga ciri khas dunia itu tidak pernah mengenyangkan. Itu dunia mah ngawar sok ngawar bohong kalau gini, saya mau pensiun pada hoe mana yang duit, bohong. Mun aya peluang mah nyari we.
Salah ente asal halal, gak masalah. Tapi intinya dunia mah tidak mengenyangkan. Mata kadenya mau lewat ke satu rumah kan anda sebagainya. Ya Allah, ya imam ini gede kieu, mobilnya 8 kernaon sih. Ngomong gitu teh anda nggak punya. Ngomong gitu teh, ya kan misalnya ada perumahan, kan gitu. Ya Allah, ya iya teh nah, saudara urang sih penghuninya cek satpam teh mengobatan putranya 2 syarat pembantunya 8. Ya Allah, mobilnya sabaraha 14. Ih bernaon mau dibawa pae. Ngomong gitu teh sahabat anda nggak punya. Nah kalau punya mah anda lebih parah di si bapak eta. Laukana libni Adam wadian. Sekiranya manusia itu punya 2 lembah harta, tentu dia ingin lembah yang ketiga. Kalau dia punya 3 lembah harta, dia ingin yang 4. Jadi yang namanya dunia mah tidak pernah mengenyangkan. Kalau udah kan ayah kalau waktu belum punya rumah mah, ya Allah saya mah iki cukup, lu penting mah ke anak istri cukup. Saya mun aya artos deui meser bumi nu kadua. Ya. Keusian apa dikontrakkeun? Aya nu keusian ku istri kadua. Nah, dari ibu biasa ya. Tapi kudu emosi biasanya contoh aya nu dikontrakkeun, aya nu dieusian. Gitu. Ayeuna aya artos deui meser bumi deui. Dieusian. Kunaon? Ya. Nah, cek nu tega nu teh naon sih? Loba-loba teh. Ya. Mun anda aya duit jeung aya kawani mah bisa leuwih loba. Anda punya uang tapi teh aya kawaninya gitu ya. Saya lagi cerita apa? Dunia mah tidak pernah mengenyangkan. Saya ingin tanya, ibu kalau beli tas, apakah tas yang lama sletingnya rusak apa bosen? Asacan ayah mama memeser tas deui, kunaon? Ieu sletingnya coplok. Kenapa? Nah, kata suami teh, "Mah, kamari teh asa meser tas coklat, enak coklat nih, ih coklatnya beda dengan itu." Mah kamari teh mama teh asa beli kerudung merah, enak merah deh, beda bereunna teh beda. Jadi dunia mah apa? Itu ciri khas dunia mah tidak pernah mengenyangkan, dunia mah fana, dunia mah seringkali melalaikan. Kebayang nggak kalau kita tidak ada yang mengarahkan, betapa kita akan mengalami kesesatan dalam kehidupan dunia. Makanya Allah menurunkan Nabi untuk membimbing manusia, dan manusia mah makhluk yang harus diarahkan. Manusia tuh ayat loh, makhluk yang harus diarahkan. Ya kursi tos ayah, segala tos ayah. Pas jauh teh kan anda kudu diarahkan. Nu payun heula bu, nu payun. Nu dikasih kan pangkal. Payun bu, merasa nggak hirup kok ada diarahkan sok di acara nanon, di undangan pasti ada mengarahkan. Jadi hidup mah memang harus selalu diarahkan. Itu ciri khas manusia. Jadi manusia mah kudu dibimbing, kudu diarahkan. Nah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Supaya kita ini dalam perjalanan hidup tidak sesat, karena kan hidup mah belantara. Tadi saya katakan dunia itu fana, dunia itu melalaikan, dunia itu tidak pernah membuat kita merasa enak. Nah, Allah sayang sama kita, diturunkan Nabi ka urang supados hidup urang teh terbimbing. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ini cukup segini, ini boleh lebih. Jadi kita tahu mana yang harus kita tumpuk-tumpuk, mana yang harus secukupnya kita nikmati. Mun sedekah jangan merasa cukup terus, mun beramal soleh jangan merasa cukup terus, mun harta dan pasti tidak akan pernah kenyang. Kudu ada merasa cukup, namanya qanaah. Apa bu?
Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada di tangan kita. Kata suami teh, dan suami ibu kan bager, soleh, dermawan. Kan ayah suami dermawan tapi miskin kan ayah. Ada suami ibu mah dermawan beunghar. Karena kan ayah suami nu dermawan tapi miskin. Ayah mama hoyong motor. Tong motor, mobil ayah artos masuk. Dermawan teh. Ayah ieu bumi teh tos balawat sot ieu renov. Hah? Renov ratakeun. Bangun 3 lantai. Ayah artos masuk, ayah normal pedih. Jadi ayah nu dermawan tapi miskin. Jadi segala naon ge ka istrina sok mah ari ayah artosna. Ayah mama teh hayang umroh. Tong mama wae atuh ajak dulur mama, dulur ayah, 2 bus jeung percikan iman. Ternyata mah travel terbaik ya. Travel terbaik akreditasinya juga. Sok umroh ka jeung percikan iman ya. 2 bus, keluarga ayah, keluarga mama. Mun ayah duit mah ku ayah ditraktir. Ayah, jadi ayah suami teh dermawan tapi miskin. Ayah nu beunghar pedit. Bu, ibu mending punya suami yang beunghar tapi pedit, apa dermawan tapi miskin? Saya nggak nanya itu. Dermawan dan kaya, asal nanya kata saya. Tapi saya ingin cerita bahwa memang hidup mah tidak seperti yang kita inginkan. Hidup mah seperti yang kita jalani. Nah makanya kita kudu ada pembimbing, kudu ada yang mengarahkan. Siapa yang mengarahkan? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh pada diri Rasul itu ada teladan. Ini Pak Bu, hidup mah ya, ini penting bagi kita menghadapi anak-anak, menghadapi teman, tetangga. Jadi manusia itu ditentukan, jadi gini, kesolehan seseorang ditentukan oleh 3: omongan, pembiasaan, keteladanan. Jadi omongan itu akan membentuk orang seperti apa. Ibu bapak kalau kita punya anak, adek nyarios teh kadang tong asal, sebab omongan kita itu akan membentuk. Mama, aku matematika nilainya 5. Saudara, 5. Mama baheula 3. Tapi mama belajar. Alhamdulillah tadinya 3 jadi 7. Teteh 5 bisa jadi 10. Sok belajar yang benar. Anak mama mah pintar. Nah, anaknya jadi semangat ku omongan. Ulah ieu, mama, aku matematika nilainya 5. Bodoh jika bapak maneh. Memang gini nyesel nih kajian bapak maneh. Bapak cek udah, yes, bapak orang dia bodoh. Adek, omongan itu bisa membentuk apakah orang jadi semangat atau tidak semangat. Ibu-ibu, Anda nggak bisa masak. Tiap masak sok dihargai ke suami. Mah raos, itu ibu akan semangat masak deh dan anda bener itu jadi raos. Tapi mun ibu sekali masak terus dihina ke mah ieu teh naon? Lodeh aya dia utah ada teh kolak manes disanua. Kira-kira itu semangat deui teh bikin lain sudi masak deui. Nah, kolak disebut kolak. Jadi sebenarnya ada ibu-ibu yang tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak tuh sebenarnya ada peranan suami menghargai raos. Nah, Anda akan percaya diri, ulangi lagi. Maka bapak-bapak, ya, adek, hati-hati lisan kita kepada istri. Ada istri yang pulang dari mana, mah? Wih, di mana, mah? Habis senam di Sanggar Senam Hajah Layla. Seminggu seberapa kali mah? 3 kali. Salsa, high impact, low impact. Oh, bagus mah. Olahraga sehat.
sok kudu rajin olahraga. Taros ke dokter, pembunuh nomor 4 di dunia itu tidak bergerak. Mama rajin olahraga, sehat gitu Pak. Lain mah di mana olahraga? Nah badan gede wae tuh. Katanya olahraga, badan kumaha sih? Punten ya punya. Mun ibu teh dihargaan jadi hoream. Mama di mana? Di salon. Pantesan nih geus ya Allah. Sabaraha di salon mah 300.000 kan digetosan ku aya. Digetosan ku. Semangat tuh Bu. Coba kalau dia, Mama di mana? Di salon. Hah? Asal buat apa? Sabaraha mah salon? Di luar saya Bu. Mendingan beli beas 2 karung. Cek ayam mah. Mama mah kasalan dia teh ngaruh, teh kudu. Bu, semangat. Jadi makanya kalau kita bicara menjadikan Nabi sebagai teladan, ada yang namanya qauliyah, ucapan. Jadi kita mendengar sabda-sabda Nabi itu qauliyah, karena manusia itu dibentuk melalui omongan. Qauliyah, ya. Makanya ada hadis yang suka diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu qauliyah, karena manusia itu dibentuk oleh omongan. Dan kalau ibu bapak baca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, terus Allamal Quran, terus Khalaqal Insan, terus Allamahul Bayan. Allah yang mengajarkan manusia mampu berbicara. Berarti apa? Betapa omongan kita kudu jadi teladan. Pembicaraan Nabi kudu jadi contoh bagi kita. Bicara kita itu kudu benar gitu. Ya. Hati-hati ibu kalau bicara sama anak-anaknya main game aja kan gitu. Ya Allah, kamu kalah main game terus. Teh jadi presiden, teh jadi lurah, teh jadi camat, banyak teh main terus atuh. Sok mun hayang jadi orang sukses kudu belajar. Sok belajarnya bagus nggak? Bagus. Ayah teh nukil ulin jadi preman Cimahi. Ujung beru, ulin jadi naon kali kamu? Nah, mah omongannya yang ngadoakeun jadi preman Cimahi. Tapi kamu teh jadi lurah Cimahi, kamu teh jadi camat, kamu teh jadi gubernur, itu omongan yang bagus. Mata nyarios teh kudu sae ke dalam res. Nah, Nabi maka manggil istrinya teh tanah ngarang. Istri Nabi namanya Aisyah. Kalau pernah Isa. Nabi mah manggil istrinya teh Humairah. Bapak tahu bapak arti Humairah? Ibu kemerah-merahan salah. Humairah mah merona. Kemerah-merahan mah kalau ibu pakai blush on. Bunda Aisyah mah tara nganggo blush on, tara nganggo cocol merah. Jadi Humairah itu apa? Merona. Berarti merona mah Aisyah teh putih. Mun diheureyan ras isin beureuh. Mun seuri beureuh. Mun kapanasan beureuh. Tamata Humairah. Berarti syaratnya bapak, mun bapak ek manggil istri bapak Humairah, kudu bodas istri. Lamun istri bapak sawo matang busuk, maka panggillah Humairah. Apa arti Humairah? Geneuk. Jadi saya lagi cerita manusia itu ditentukan oleh omongan. Yang kedua oleh pembiasaan. Bu, manusia mah kudu pembiasa. Makanya kalau kita belajar hadis Nabi, ada yang disebut dengan hadis fi'li, perbuatan. Ya. Jadi manusia mah kudu dilatih. Makanya ada rumus, manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Ulangi Bu. Manusia menjadi apa
apa yang dibiasakannya. Jadi kalau anak kita ingin senang makan sayur, maka kudu dibiasakan di TK, SD, tas ku sayur. Tak kete pasti muda ayah sayur teh, mama kok nggak ada sayur? Karena manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Maka aneh ayah ibu-ibu marah-marah sama anaknya. Yuk, awewe mah kulitnya kudu bagus, kudu makan sayur, makan buah. Si ibu lupa kalau dari TK sampai SD anak tadi dikasihan sayur, chicken wing, chicken nugget, sosis, goreng nog, chicken nugget, sosis, chicken wing, nog. Ayo guys SMA karena makan sayur atuna. Halo, kudu dibiasa. Kenapa Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah? Biasakan anak-anakmu sholat sekalipun dia belum balik, usia 7 tahun belum balik, kurang kudu dibiasakan. Kami biasa. Jadi ke masjid biasa ya. Maaf Bu, jujur jawab. Ayat di sini yang suaminya gini, sok sholat tapi di bumi. Ayah, ayah ke masjid atuh isi. Ayah. Namun sih, sahabat pikir budak tadi biasa. Ya, jadi lamun teh biasa mah ke masjid teh ya terbiasa gitu. Ya. Jadi gimana? Manusia itu menjadi apa tergantung apa ya. Nah, kalau sudah terbiasa, tubuh kita itu mengalami apa yang disebut dengan alarm biologis. Contoh, kalau ibu sudah biasa bangun jam 3, jam 3, terus kadang nganggo alarm. 3 bapak-bapak di dia kan jam 3 teh gugahnya, teh kadang nganggo alarmnya. Tapi awalnya mah nganggo alarm heula, nanti lama-lama mah nggak usah. Ya nggak? Kalau kita sudah biasa rawatib, terus rawatib, enak nggak? Nah, enak. Bapak-bapak terus biasa sholat ke masjid, terus teh ke masjid, asal teh enak. So, dan manusia mah kumaha biasakan. Ya nggak? Nah, jadi manusia itu menjadi apa? Tergantung apa ya? Harus ingat ya kata-kata. Sekarang ada ibu-ibu pas pulang teh, ayah, kata Ustadz Aam ya, manusia itu menjadi apa? Manusia itu menjadi apa? Apa-apaan gitu ya. Dia lupa ya, manusia itu menjadi apa? Manusia itu menjadi apa? Apa-apaan gitu ya. Jadi manusia menjadi apa? Tergantung apa yang makanya kalau kita belajar meneladani akhlak Nabi, ada akhlak Nabi yang bersifat fi'liyah, perbuatan. Nah, kita membiasakan perbuatan itu. Nah, yang ketiga, jadi 1 pembicaraan, 2 pembiasaan, 3 keteladanan, contoh yang nyata yang konkret. Kalau kita bilang A, makan sambil duduk, kan kita ini makan teh kudu duduk. Nah, nanti ayah problem di sekolah budak teh dibiasakan anak-anak makan duduk ya, duduk. Nurut kata guru. Pas pulang ke rumah, Indomie sambil nonton drama Korea makan sukro. Kata budak teh, mama, kata Pak Ustadznya, kata Pak Guru di sekolah nggak boleh lo makan sambil berdiri kayak gitu. Iya, itu mah nasi ya kan sukro. Nah, jadi ternyata manusia mah butuh keteladanan. Nah, makanya puncak dari firman Allah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul itu ada teladan. Nah, tapi teladan ini puncaknya kita harus mengikuti di pembicaraannya, mengikuti pembiasaannya. Lalu kita melihat apa yang dilakukan beliau. Itu juga penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bicara yang bagus, pembiasaan yang bagus, nanti lahir keteladanan yang bagus. Dan segala lagi punya rioselah, ya. Maka
kita ini, apalagi kita orang tua Kak, omongan kita teh doa. Hati-hati, omongan kita teh doa. Kalau anak bilang, mama aku pengen sekolah ke luar negeri, ibu teh toki duit di mana? Toki tuh nya, ku mama didoakeun AA bisa sekolah ke luar negeri. Kalau suami bilang mah sayang umrohnya, duit di mana ayah? Imah ge bala locor umroh. Nah, jangan gitu, karena saya membimbing umroh bertahun-tahun. Banyak orang yang umroh itu bukan karena dia mampu, tapi kok Allah dimampukan. Kemarin ada yang umroh sama saya, guru di luar, Ani Ica Ella, sahabu? Ani Ica Ella. Dia itu sobat kuliah di UPI, jadi sosobatan, terus jadi guru, terus gaduh putra, ngobrol dia, udah aku masuk habitannya ningali umroh teh. Aku masuk nanti itu bisa doa dan nabung geningan tenepi-nepi, nabung 2 juta kaanggo 1,5 juta, karena nabung 4 juta kaanggo 3,8. Nah aku teh nabung ke 5 tahun saldo teh 250.000, tapi ya pengen tos tabu. Dengar ya, ku Allah dimampukan dengan cara apa? Ada orang tua murid nazar kalau rumah terjual mau mengumrohkan guru, terjual kan rumah teh. Terus si orang tua murid teh menemui kepala sekolah, Pak kepala sekolah, saya bernazar dengan suami mau memberangkatkan umroh, tapi guru yang mana kami yang menentukan, bukan kepala sekolah. Enggak. Tahu nggak? Ternyata orang tua itu milih Ica, Ina, sama Ella. Akhirnya bisa berangkat umroh. Mereka menangis. Kenapa? Iya ya. Dan kalau Allah ditakdirkan mah nggak ada yang tidak mungkin. Maka kita teh dalam hidup kudu selalu husnuzon. Omongan kita teh pengen umrohnya. Ya mudah-mudahan Allah mengabulkan. Jadi kalau suami bilang mah habitannya bayang haji, ya ayah mudah-mudahan ayah rezeki ku Allah ditakdirkan gitu. Kalau ya mah di habitannya menghaji, haji imah kalau haji di mana gaya haji. Nah bu, ternyata apa? Kita mah omongan teh doa. Nah oleh karena itu supaya ngomong kita benar, pembiasaan kita benar, kelakuan kita benar, satu kata kita harus menjadikan Nabi sebagai teladan. Karena ujungnya semua yang hadir di sini bakal pulang, bakal meninggal. Siapa yang paling duluan? Wallahu a'lam. Bisa bapak ibu duluan, saya belakangan, atau dengan takdir Allah saya duluan. Mungkin saya duluan menyolatkan ibu bapak. Kita nggak tahu kan bu ya, bisa bapak ibu duluan, saya belakangan, atau saya duluan menolakkan. Bu pak, coba renungkan, kalau orang meninggal apa sih yang dibawa? Pakaian termewahnya kain kafan, kendaraan termewahnya ambulan, keranda, itu pun kerandanya ambulannya pinjem. Selama saya gaul dengan orang-orang kaya, gak ada yang punya keranda pribadi, itu gak ada. Saya tuh gaul dengan orang kaya banyak, tapi dia kaya gitu. Namun Pak Haji kan iya keranda pribadi. Ya. Coba bayangkan, kendaraan termewah ambulan atau mobil jenazah, pakaian termewah kayak apa, parfum termahal hampir, lahan terluas 2 kali 1. Jadi orang hirup tidak meneladani Rasul, terus orang nawat bawa nawat. Kudu aya nu bakal, kudu aya nu dicana. Nah orang meninggal teh 2, aya nu senyum, aya nu nangis. Ada orang nangis Pak. Ketika malakul maut menjemput, dia berteriak, Robbirji'un la'alli a'malu sholih. Tuhan, kembalikan ruh saya ke dalam jasad agar saya beramal soleh. Saya belum siap, tapi kan nggak mungkin balik lagi.
Gak balik lagi ke orang hirup santang tu narima tuh acol-acolan gitu. Tuhan kembalikan saya. Nah, tapi ayat hiji deui. Innal ladina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tummastaqamu, istiqomah, berpegang teguh pada contoh-contoh Nabi, menjadikan Nabi sebagai teladan. Kalau meninggal, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga menunggu kamu. Ruh nanti tersenyum, bukan wajah, bukan jasad, ruhnya, sampai ruhnya mengatakan kod dimuni, cepat saya kuburkan, cepat saya kuburkan. Begitu dikuburkan, kata malaikat, nam solihah, tidur yang nyenyak, bertibra hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkanmu di hari kebangkitan. Maka jalminu menjadikan Nabi sebagai teladan mah mun pupus teh istirahat. Semoga kita kalau dipanggil oleh Allah, karena yakin kita semua akan dipanggil, kita diistirahatkan oleh Allah, tidur yang nyenyak sampai kita dibangkitkan. Amin ya robbal. Ibu, maaf kalau suara saya seperti ini. Jadi sebenarnya saya disuruh istirahat sama dokter, tapi kan saya nggak tega acara-acara seperti ini Pak Lurah ya. Tadi pagi sama orang-orang tua murid gitu ya. Kalau saya nggak hadir tuh apa ya? Bukan GR gitu, karunya panitia. Gitu. Terus karunya ibu-ibu nage. Akhirnya kalau saya nggak hadir, awat kos Pak Lurah, ya. Nah, kita ayah hiji acara kita kadisbu. Acara-acara rapat itu sama saya udah dicoret, tapi ayah acara terbiasa dicoret, yaitu yang mendatangkan jamaah karena terbiasa dicoret. Doakan saya sehat. Amin. Walaupun tadi suaranya begini, ya cik ibu teh ya bangkong tapi kan bisa dipahami omongan saya ya. Walaupun suaranya serak-serak kasar. Ibu bapak itu saja. Terima kasih Pak Lurah dan seluruh jajarannya, Pak Camat, Bapak RT, RW, sesepuh, para alim ulama. Ya, saya sudah diundang untuk silaturahmi karena hal yang paling mahal dalam hidup ketika saudara kita bertambah itu silaturahmi. Kita tutup dengan doa atau ada yang berdoa? Ya, kita akhiri dengan doa sejenak. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, ampuni segala kehilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebaikan dan kebenaran. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami, berikan cinta kasih kepada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah yang Maha Pemberi, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah rahmah sakinah. Karuniakan kepada kami keturunan yang soleh dan solehah, anak cucu yang soleh solehah, yang cerdas, yang sehat, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi jariah setelah kami berpulang kepada-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepada ya Rabb. Sebelum kami berpulang, beri kami kesempatan untuk mengisi hidup dengan amalan soleh, amalan yang bisa mendatangkan cinta dan ridho. Dan ya Allah, ketika malakul menjemput kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.